Pemirsa Majelis Ulama Indonesia secara resmi menonaktifkan Zain An-Najah usai ditangkap Densus 88 terkait dugaan terorisme. Keputusan itu keluar lewat surat yang ditandatangani oleh Sekjen MUI Haji Amir Syah Tambunan dan Kiai Haji Miftahul Ahyar selaku Ketua MUI Pusat. Sebelumnya Zain An-Najah merupakan pengurus pusat MUI. Ia duduk di anggota Komisi Fatwa MUI. Secara organisasi merupakan peringkat organisasi di MUI yang fungsinya membantu Dewan Pimpinan MUI. MUI menyerahkan segala urusan terkait An-Najah ini ke pihak berwajib serta meminta pihak berwajib tetap menjalankan asas praduga tak bersalah dan diharapkan bekerja dengan profesional. MUI berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terkait terorisme. Ya, terkait penangkapan Zain An-Najah oleh Densus 88, MUI memberikan pernyataan resmi sebanyak 7 poin. Ya, pernyataan MUI soal penangkapan Zain An-Najah oleh Densus 88 diantaranya yang pertama, yang bersangkutan adalah anggota Komisi Fatwa MUI yang merupakan perangkat organisasi di MUI yang fungsinya membantu Dewan Pimpinan MUI. Dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan MUI. Yang ketiga, MUI menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. MUI berkomitmen dalam mendukung penegakan hukum terhadap ancaman tindak pidana terorisme sesuai dengan fatwa MUI. MUI mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak terprovokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu. Yang keenam, MUI mendorong semua elemen bangsa agar mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan keutuhan dan kedamaian bangsa dan negara. Dan terakhir, MUI menonaktifkan yang bersangkutan sebagai pengurus di MUI sampai ada kejelasan berupa keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, kita kembali membahas mengenai dugaan ditangkapnya anggota Majelis Ulama Indonesia MUI oleh tim Densus 88 terkait kasus terorisme. Kali ini kita sudah terhubung dengan Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait adanya penangkapan, sudah ada alat bukti yang kuatkah atas penangkapan ketiga terduga teroris Selasa lalu, Pak? Jadi kalau Densus 88 anti teror Polri ya yang di bawah koordinasi BNPT dalam penanggulangan terorisme selalu mengedepankan profesionalitas di dalam penegakan hukum. Nah, dalam konteks ini Densus 88 itu kan sebagai eksekutor di dalam law enforcement atau penegakan hukum di bidang tindak pidana terorisme. Nah, BNPT itu kan sebagai fungsi koordinasi yang mengkoordinasikan di dalam proses penanggulangan radikalisme ataupun terorisme. Nah, otomatis Densus pasti sudah memiliki minimal 2 alat bukti ya, sehingga melakukan penangkapan yang sering disebut preventive justice atau preventive strike, yaitu menindak, menangkap untuk mencegah sebelum terjadinya aksi terorisme. Dan ini dimungkinkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ini. Baik, adanya terduga teroris di organisasi Islam di Indonesia sudah terbaca atau tercium oleh BNPT atau seperti apa, Pak? Jadi untuk kelompok jaringan teror, baik itu JI, JAD, JAK, MIT, dan lain sebagainya, itu selalu dimonitor oleh Densus 88 anti teror maupun oleh BNPT. Nah, dalam monitoring itu kita tunggu ya, jikalau tindakan perbuatan mereka yang sudah masuk di dalam jaringan teror, itu menurut pertimbangan penyidik berpotensi akan melakukan aksi teror, dan tindakan perbuatannya sudah memenuhi unsur tindak pidana teror sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka dilakukan tindakan penangkapan atau preventive strike, preventive justice, ditangkap untuk mencegah sebelum terjadi aksi teror dan dilakukan proses hukum. Jadi sudah termonitor semuanya. Baik, ya, kasus ini sangat menggemparkan masyarakat atau warga begitu yang bertanya-tanya. Organisasi besar seperti MUI saja bisa kecolongan, ada anggotanya yang terjaring terorisme, masih dugaan. Nah, Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya Pak penanganan terorisme di Indonesia saat ini? Kalau kita berbicara terorisme, maka tidak bisa lepas dari berbicara radikalisme.
Terorisme itu hilirnya, tindakan perbuatannya. Radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi internasional itu adalah paham yang menjiwainya, paham yang merupakan fase menuju terorisme. Jadi semua teroris itu pasti berpaham radikal. Meskipun tidak semua orang atau kelompok yang terpapar paham radikal otomatis akan menjadi teroris. Dan semuanya itu pasti bersikap eksklusif dan intoleran. Karena akar ideologi yang dimiliki oleh kelompok radikal teroris, terutama yang mengatasnamakan agama ini adalah ideologi takfiri yang mengkafirkan mereka yang berbeda, ya, tidak hanya berbeda agama tapi juga berbeda paham maupun berbeda kelompok. Nah, ideologi takfiri atau paham takfiri ini yang membuat seseorang eksklusif dan intoleran. Jikalau ya ada kelompok atau ada orang yang tergabung di dalam jaringan teror atau terpapar paham radikal, kok seolah-olah mereka inklusif dan toleran, termasuk dia berkamuflase di ormas ataupun di lembaga pemerintahan ataupun di perusahaan swasta dan lain sebagainya, yakinlah mereka sedang melakukan takiyah, yaitu bersiasat, berkamuflase untuk menyembunyikan jati diri maupun agendanya. Baik, Pak Ahmad, terduga terorisme di jaringan Islamia begitu. Apa peran dari terduga tersangka yang ditangkap ini? Yang jelas untuk peranannya masih didalami, ya. Tetapi yakinlah bahwa Densus 88 anti teror mengedepankan profesionalitas, ya. Pastilah sudah ada 2 alat bukti yang cukup, ya. Dan pasti ini sudah terkait dengan jaringan terorisme, terutama jaringan JI. Misalnya kalau misalnya kayak siapa namanya, Ahmad Zain An-Najah, itu kan mereka juga jadi merupakan Dewan Syariah Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, ya, yang di Jakarta. Itu kan terkait juga dengan kemarin penangkapan maupun penyitaan kotak-kotak amal yang di Lampung, ya. Itu juga jaringan JI, ya. Kemudian kalau Farid Ahmad Ogbah itu memang sangat terkenal sebagai mentor ataupun trainernya para ustadz-ustadz JI, ya. Nah, jadi untuk keterkaitan, ya, secara konkret ataupun unsur-unsur pidana yang memenuhi daripada penangkapan ini tentunya sedang didalami oleh Densus 88 anti teror, oleh penyidik. Baik, secara garis besar Pak, jaringan teroris yang ada di Indonesia saat ini perkembangannya seperti apa sih Pak di Indonesia? Kalau kita berbicara jaringan terorisme, ya, jaringan terorisme mulai dari JI, JAD, JAK, MIT dan lain sebagainya, estimasinya, ya, termasuk dengan simpatisan maupun keluarganya itu sudah mengalami tren penurunan, ya, kisaran antara 14 sampai 15 ribu di seluruh Indonesia, ya. Ini termasuk yang simpatisan maupun keluarganya, ya. Yang besar itu kan paham ekstremisme atau radikalisme yang masuk dalam indeks potensi radikalisme. Ya, hasil survei yang dilakukan oleh BNPT bekerja sama dengan Al-Farah maupun Nazarudin Umar Foundation di tahun 2020 itu di angka 12,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan kita. Ini pentingnya kita sesuai dengan amanah undang-undang untuk melakukan penanggulangan dengan pendekatan secara holistik dari hulu sampai hilir. Hilirnya ditangani oleh Densus 88 anti teror, hulunya pencegahannya dilakukan oleh BNPT melalui 3 strategi, mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra propaganda maupun kontra ideologi, dan yang ketiga adalah deradikalisasi. Deradikalisasi ini adalah proses upaya untuk mengembalikan seseorang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal untuk menjadi moderat atau minimal mengurangi kadar keterpaparannya. Tetapi deradikalisasi ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menjadi tersangka, ya, terdakwa, terpidana maupun ex atau mantan narapidana yang belum moderat. Baik. Nah, di dalam deradikalisasi itu isinya ada 3 program, yaitu rehabilitasi ideologi, reintegrasi, dan reedukasi.
Baik, selengkap itu program yang dilaksanakan Ya. BNPT. Kalau kita melihat adanya pandemi yang melanda Indonesia begitu ya Pak ya 2 tahun kebelakang ini, apakah berpengaruh dengan bagaimana program yang dijalankan oleh teroris di Indonesia? Unik ya, jadi adanya pandemi virus COVID-19 ini justru mengalami tren penurunan terhadap pandemi virus ideologi takfiri atau Oke. ideologi radikal. Ya, puncaknya itu di Indonesia itu ketika tahun 2017. Kalau skala 0 sampai 100 itu di angka 55,4. Kemudian di tahun 2018 di bulan November itu diberlakukan atau ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang memungkinkan Densus 88 anti teror untuk melakukan tindakan preventif strike, yaitu menindak, menangkap sebelum terjadi aksi teror. Ini sangat berpengaruh juga untuk menurunkan tingkat indeks potensi radikalismenya dari angka 55,4 tadi di 2019 menjadi di angka 38. Dan di tahun 2020 ya, seiring dengan terjadinya COVID-19 itu turun dari 38 menjadi angka 12,2%. Semoga di tahun 2021 juga mengalami penurunan. Kita berharap dan doa semua warga bangsa Indonesia. Jadi berkurangnya mobilitas masyarakat juga berpengaruh dengan menurunnya ya Pak ya, paham radikalisme yang berada di lingkungan kita. Termasuk aktivitas terutama para ulama, para ustadz, tokoh masyarakat dengan masifnya menggunakan teknologi Zoom. Ya, atau teknologi digital. Karena kan radikalisasi itu kan masif dilakukan menggunakan dunia maya ya, dengan masyarakat luas menggunakan dunia maya ya secara aktif dan produktif, otomatis mengimbangi daripada radikalisasi oleh kelompok radikal. Nah, sehingga disinilah salah satu alasan atau argumen kenapa terjadi tren penurunan. Baik, tetap tidak boleh lengah tapi Pak ya, meskipun adanya penurunan. Takut tidak boleh, khawatir tidak boleh, waspada wajib. Waspada wajib. Baik, kita kembali ke bagaimana BNPT ini melakukan penanggulangan terorisme di Indonesia. Ini tadi disebutkan ada kesiapsiagaan begitu ya Pak ya. Kita hubungkan kembali dengan penangkapan terduga teroris di anggota MUI begitu. Apakah nanti ke depannya akan diselidiki atau mungkin adanya penyelidikan lebih lanjut Pak terkait anggota-anggota organisasi Islam lain terkait hal ini Pak, adanya terorisme? Jadi kami Densus dan BNPT itu tidak melihat itu mau organisasi masyarakat ataupun LSM ataupun institusi negara, pemerintahan termasuk MUI. Kami nggak melihat itu. Kami sangat profesional mengedepankan law enforcement atau mengedepankan supremasi hukum ya. Jadi kalau misalnya 12,2% tadi ya, kalau mereka ternyata ada beberapa yang sudah tergabung di dalam jaringan teror, kemudian ditandai dengan sumpah baiat, melakukan liko atau pengajian-pengajian kecil, melakukan iqdat, latihan-latihan perang untuk mempersiapkan senjata dan lain sebagainya, melakukan perencanaan-perencanaan dan lain sebagainya, kalau sudah hasil analisa dari intelijen ataupun penyidik dimungkinkan atau memenuhi unsur tindak pidana teror dan berpotensi akan melakukan aksi teror, maka tetap akan kami lakukan penegakan hukum atau law enforcement. Tapi bagi mereka yang belum masuk jaringan teror, yang masih masuk dalam kategori indeks potensi radikalisme tadi, kami lakukan kontra narasi atau kontra ideologi, kontra propaganda melalui program kontra radikalisasi maupun kesiapsiagaan nasional. Nah, kesiapsiagaan nasional di sini tidak hanya kesiapsiagaan fisik, tapi juga kesiapsiagaan ideologi. Karena setelah dikurangi 12,2% yang masuk dalam indeks potensi radikalisme tadi, ada 87,8%. Ini masyarakat moderat. Itu kita berikan vaksinasi ideologi supaya kebal, imun terhadap segala paparan radikalisme. Singkatnya, poin apa saja Pak yang harus dipegang oleh warga negara Indonesia agar tidak terpapar paham radikalisme? Yang pertama, ya, masyarakat yang moderat jangan menjadi silent majority, harus menjadi buzzer dan influencer, militan di dalam melawan ujaran hoax, kemudian mengembangkan konten-konten, menyebar konten-konten perdamaian, cinta tanah air,
ya, kemudian toleransi, persatuan untuk menghormati pemimpin ataupun pemerintahan yang sah, untuk beragama secara rahmatan lil ngalamin atau dengan mengembangkan akhlakul karimah dan lain sebagainya. Dan jangan memfollow atau jangan ikuti para tokoh, oknum-oknum tokoh agama ataupun ustadz yang menebar kebencian, hate speech, fitnah, propaganda ataupun membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintahan. Karena kelompok radikal teroris ini kan sejatinya adalah gerakan politik. Gerakan politik yang ingin merusak mengambil kekuasaan dengan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional. Jadi kuncinya adalah kita harus memegang teguh paham Pancasila begitu ya Pak ya, dan juga kita harus dasar konsisten terhadap konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Baik, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 yang harus kita tegakkan begitu ya Pak. Dan juga NKRI harga mati. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.